Selamat datang di channel Suka-Sukamu Tuhan. Pastor Aldi Masih, tolong di subscribe, di like, di share, dan biarlah jadi berkat. Haleluya, haleluya. Selamat malam sahabat Suka-Sukamu Tuhan dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat. Malam hari ini kembali lagi dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan. Malam hari ini kita akan ada tamu dari luar negeri. Haleluya. Tamu kita malam hari ini adalah Bapak Pastor Jerry Sanger dari Australia yang akan bersama dengan saya pada malam hari ini. Sambil menunggu beliau untuk bergabung malam hari ini dengan Pastor Jerry Sanger dari Australia. Saya percaya Bapak Ibu siapkan hati saudara. Kita akan malam hari ini saudara bisa bertanya lewat Facebook yang ada. Untuk saudara bertanya tentang tema kita pada malam hari ini adalah gereja harus bangkit. Ya. Jadi malam hari ini saya bersyukur kita punya narasumber ya, yang akan sharing dengan saya pada malam hari ini adalah Bapak Pendeta atau Pastor Jerry Sanger dari Australia. Beliau akan sharing malam hari ini dengan saya dalam acara Suka-Sukamu Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu kita akan terima berkat yang luar biasa lewat hamba Tuhan ini. Ya, pada malam hari ini sambil menunggu beliau akan bergabung dengan kita pada malam hari ini, saya akan mengundang dulu Pak Pastor Jerry dari Australia akan bergabung dengan kita. Wow. Akan tunggu beliau. Beliau akan bergabung kita dengan malam hari ini. Saya percaya malam hari ini kita akan terima berkat yang luar biasa. Saya sebab itu malam hari ini sebelum beliau masuk, saya sapa teman-teman, apa kabar malam hari ini? Saya percaya saudara ada dalam berkat Tuhan, saudara ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bisa lewati hari ini lagi, kita bisa berkata, Ebenezer, sampai Tuhan sudah menolong saya dan saudara. Saya percaya saudara dimanapun saudara berada, malam hari ini kita mau terima berkat yang luar biasa, berkat yang ajaib dari hambanya, Bapak Pendeta Jerry Sanger, ya, dari Australia. Beliau akan join dengan kita malam hari ini, ya, di acara Suka-Sukamu Tuhan, walaupun dalam kesederhanaan. Tapi saya percaya malam hari ini saudara akan terima berkat luar biasa. Karena kita percaya 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan saya percaya malam hari ini Tuhan hadir dan Tuhan sanggup memberkati saudara. Sambil menunggu hambanya Pastor Jerry Sanger dari Australia akan bergabung kita malam hari ini, saya akan menyapa teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Pak Novi Pangemanan, haleluya. Pak Alfred Ratu, Pak Erol masih, Pak Jerry, selamat datang. Pastor Jerry, selamat datang untuk di acara Suka-Sukamu Tuhan sambil pastor akan bisa masuk. Kalau laptopnya sepertinya tidak bisa Pak Jerry, mesti pakai handphone sepertinya ya. Ya. Sambil menunggu beliau, tadi saya sudah mengundang ya. Saya percaya malam hari ini kita akan terima berkat luar biasa. Ya, lewat hambanya Bapak Pendeta Jerry Sanger dari Australia yang akan berbagi sharing firman Allah pada malam hari ini. Dengan tema kita adalah kita akan dialog malam hari ini. Malam hari ini saudara bisa bertanya lewat saudara komen. Malam hari ini Pak Jerry bisa keluar dulu baru. Sepertinya kalau laptop tidak bisa Pak, kalau handphone itu yang bisa. Jadi malam hari ini saya percaya Bapak Ibu dimanapun saudara berada, sambil menunggu hambanya
Pak Pendeta Jerry Sanger akan bergabung dengan kita pada malam hari ini. Saya percaya bahwa ada berkat khusus yang Tuhan beri bagi kita. Ya, sambil menunggu beliau akan bergabung. Ya. Sambil ini masih saya sudah menerima, tidak ada jawaban. Pak Jerry bisa keluar dulu, baru masuk ulang Pak. Biasanya begitu. Bisa keluar dulu baru saya mengundang kembali Pastor Jerry. Nah, kita berharap ini bisa nyambung saudara malam hari ini. Saya berharap ini sambil kita percaya bahwa malam hari ini ada berkat Tuhan yang luar biasa. Sambil menunggu hambanya akan bergabung malam hari ini. Sebab itu, haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini jaringan bisa nyambung dari. Memang dunia ini memang orang Manado bilang sole bedakan. Ya. Terima kasih buat hamba. Ya. Malam Pastor Jerry, terima kasih buat waktu yang ada. Bisa malam hari ini bisa ada di acara Suka-Sukamu Tuhan. Jadi sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita bersyukur kita punya narasumber dari luar negeri, ya Bapak Pendeta Jerry Sanger yang sudah join malam hari ini. Saya percaya malam hari ini kita akan terima berkat yang luar biasa, ya. Sekali lagi saya pribadi mengucapkan selamat ulang tahun untuk gereja yang ada di Australia yang ke-16 ya. Saya sering panggil Kak Jerry ya. Saya lagi di mentor sama beliau, Pak ya. Saya percaya walaupun waktu kami baru beberapa lama berkenalan dekat, tapi ada banyak hal yang saya dapat dari beliau sehingga saya katakan saya rindu beliau mementor saya. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab itu malam hari ini sebelum beliau akan berbicara kita sharing, kita berdoa dulu ya, Pastor. Bapak, kami bersyukur malam hari ini kembali lagi Engkau mengizinkan kami lewat acara Suka-Sukamu Tuhan. Malam hari ini kami rindu pelayanan kami, apa yang kami kerjakan malam hari ini, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Narasumber kami malam hari ini Bapak Pendeta Jerry Sanger yang dari Australia yang akan berbagi sharing dengan kami. Kami percaya kami ada dalam pengurapan Tuhan. Yang kami sedang kerjakan ini adalah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Setiap jaringan yang kami pakai, handphone apapun yang kami pakai, biarlah Engkau tolong semua. Biarlah setiap apapun cara iblis untuk merusak, untuk mengambil sukacita kami malam hari ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami biarlah Roh Allah bekerja malam hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Gimana kabar? Ya, saya panggil aja Kak Jerry ya. Karena lagi mentor saya, saudara ya. Bapak Ibu sedang mementor saya. Banyak masukan buat saya. Ya, saya bersyukur bisa kenal dengan waktu yang dekat ini. Langsung jadi mentor. Gimana Kak? Sehat? Gimana acaranya Australia Kak? Sebelum kita masuk pada topiknya. Kabarnya luar biasa dalam Tuhan. Ya puji Tuhan, di Australia baik-baik semua. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Di Australia baik-baik semua. Jadi, ya. Wah, mantap. Aman ya Kak? Puji Tuhan. Kak, puji Tuhan. Saya berharap keluarga semua sehat dan diberkati umat yang ada. Pak, Kak Jerry, malam hari ini kita akan tema kita, gereja harus bangkit melihat kondisi, situasi yang ada, yang sedang terjadi, bukan hanya untuk Indonesia, tapi COVID-19 ini hampir kurang lebih 200 negara mengalami seperti ini. Yang menjadi pertanyaan saya malam hari, menurut Pastor atau Kak Jerry, gereja saat ini dalam posisi di mana? Kalau pandangan Kak Jerry. Iya, makasih Aldi. Senang sekali bisa diundang di
di acara yang spesial Suka-Sukamu Tuhan. Makasih Aldi. Ya, Ya. saya senang sekali karena malam hari ini bisa diajak untuk dialog aja gitu ya, ngobrol Iya, aja. dialog. Khotbah kan, Iya. kalau khotbah banyak soalnya yang khotbah-khotbahnya luar biasa yang sudah memberkati. Jadi kita ngobrol Betul, aja betul. gitu ya. Betul, Kak. Anyway, ya bencana sosial yang melanda dunia hari-hari ini buat saya pribadi ini momentum sebenarnya buat gereja Tuhan karena jika kita melihat kalender ilahi, wah sebenarnya bahwa kita ada di masa ketika gereja sedang dipersiapkan. Jadi saya lebih senang sebenarnya bicara bagaimana gereja dipersiapkan di akhir zaman daripada kita bicara tentang persoalan yang melanda gereja. Itu sebenarnya lebih menarik buat kita karena Iya. banyak kali kita tanpa sadar kita hanyut, energi kita semua, energi kita itu dirampas untuk hal-hal sebenarnya tidak begitu produktif sebenarnya. Kita harusnya lebih aktif untuk hal-hal yang lebih positif. Jadi sekali Iya. lagi hari-hari ini sebenarnya buat saya sekali lagi ini momentum buat gereja untuk melihat dan memposisikan diri saya senang ya ada khotbah-khotbah akhir zaman, banyak hamba Tuhan yang bicara tentang hal itu. Jadi bagaimana gereja memposisikan diri ya di zaman ini sesuai dengan kalender ilahi, dan yang lebih penting lagi bagaimana gereja mempersiapkan diri masuk pada masa-masa yang sedang terjadi untuk kita masuk di zaman ini. Saya kira itu yang lebih penting ya. Bagaimana gereja siap ada di akhir zaman supaya gereja mampu kemudian menjadi jawaban, karena pada akhirnya bahwa kita percaya hanya gereja yang mampu eksis dan mampu menghadirkan jawaban yang paling baik untuk apa yang menjadi kebutuhan dunia hari ini. Dan sejarah mencatat seperti itu, bahwa standar dari kebutuhan sosial terpenuhi karena hadirnya gereja di tengah peradaban. Jadi saya kira itu sih yang terpenting buat kita hari-hari ini ya. Wow, mantap. Jadi memang kadang sering kali kita kebawa dengan keadaan situasi ya, Kak ya? Oh, jelas. Karena kita banyak kali kita tidak mengerti bahwa ternyata kita sedang dihanyutkan dengan, mungkin kita bisa mengatakan bahwa itu era atau apalah namanya, tapi tanpa kita sadar sebenarnya kita sedang ditarik keluar kepada apa yang menjadi pokok iman kita sebenarnya. Di satu sisi secara iman kita diminta untuk berfokus kepada Tuhan, tapi tanpa sadar kita mulai hanyut ya, kita mulai hanyut dengan apa yang terjadi di sekitar kita, tanpa yang lama kelamaan kalau kita nggak benar-benar aware, kita lama-lama kita akan kehilangan iman karena itu ya. Jadi gereja buat saya senang dengan topik yang Pastor Aldi kasih, gereja harus bangkit ya. Ya mungkin itu fokusnya ya, gereja harus bangkit. Iya. Alkitab firman Allah jelas katakan di Yesaya pasal 60 ayat 1 2 itu bicara tentang bangkit dan menjadi teranglah. Saya tertarik dengan kata bangkit sendiri. Saya tertarik untuk kata bangkit itu sendiri. Tapi kita harus mengerti terlebih dahulu bahwa ketika kita bicara gereja bangkit, maka kita harus sepakat dulu tentang apa itu gereja, kemudian apa itu bangkit. Ya. Iya. Karena ketika kita bicara gereja, kita harus hati-hati karena kita harus memenuhi standar dari definisi gereja seperti apa yang firman Allah katakan, bahwa kita mengerti bahwa di luar kita tahu ada gereja palsu, ada gereja sesat, bahkan ada gereja setan. Betul. Ya? Jadi kita harus, kekristenan atau orang percaya harus mampu hidup dalam definisi firman Allah tentang apa itu gereja. Jadi hal yang pertama bahwa kita harus sepakat dulu tentang gereja. Gereja adalah komunitas ilahi buat kita. Gereja adalah komunitas ilahi, di mana pertumbuhan iman kita dari pertobatan menjadi percaya, kemudian kitab Efesus katakan jelas bahwa kita kemudian dipanggil pada kumpulan orang-orang kudus, itu yang pertama. Ya, kemudian kedua, ada tanggung jawab untuk berkomunitas. Ya, tanggung jawab untuk berkomunitas, hidup sebagai keluarga Allah. Dan juga dikatakan jelas di situ, kita keluarga Allah, tubuh Kristus dibangun untuk menjadi bait Allah. Jadi definisi akhirnya sebenarnya harus di sini. Gereja harus ada pada definisi ini sebenarnya. Ya, kita terpanggil untuk dibangun sebagai tubuh Kristus, sebagai bait Allah yang kudus.
Jadi Amin. ketika kita bicara gereja bangkit, poin penting buat kita bahwa kita tidak bisa lepaskan gereja dari peran dan pekerjaan Roh Kudus. Karena kita bicara tentang Amin. gereja bait Allah sebagai rumah Allah, Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka kita tidak mungkin berbicara gereja kalau kita memisahkan peran supranatural dari Amin. Roh Kudus dalam kehidupan gereja Tuhan. Karena kita harus hati-hati, sekali lagi kita harus hati-hati karena kalau kita tidak hidup di dalam definisi yang benar tentang gereja, maka gereja akan rusak dalam tatanannya. Kenapa? Karena kalau kita tidak hidup dalam definisi gereja yang benar, maka gereja hanya akan sampai pada komitmen sosial. Artinya orang datang ke gereja karena itu satu komunitas sosial, bisa ketemu satu dengan yang lain, kenal sana sini dan lain-lain. Bahkan lebih, dan Yesus jelas katakan, Yesus kita jelaskan bagaimana Yesus marah ketika bait Allah dijadikan di tempat untuk yang bukan hal-hal spiritual sifatnya. Betul. Lalu hal yang lain lagi, bahayanya kalau kita tidak hidup dalam definisi gereja sesuai dengan firman Allah, di mana hidup kita adalah bait Allah. Semua orang Kristen mengerti bahwa esensi gereja bukan dalam bangunan fisiknya, bukan dalam komunitas fisiknya, sekalipun itu juga hal yang substansial. Tapi kita harus, gereja semua mengerti, kekristenan mengerti, gereja adalah tentang kita, tentang Anda, tentang semua kita. Amin. Tapi sekali lagi, Amin. kita bisa katakan kita gereja, Anda bisa mengatakan bahwa Anda gereja, tapi kalau hidup kita tidak menjadi bait Allah, ya, kalau hidup kita tidak menjadi bait Allah, maka sebenarnya definisi gereja dalam diri kita tidak hidup sesuai dengan tuntutan dan definisi yang sebenarnya. Pada titik ini kemudian baru kita bicara bangkit. Pada titik ini baru kita bicara bangkit. Ya. Jadi gereja yang bangkit artinya gereja yang hidup dalam Roh Kudus harus bangkit. Di dalam definisinya bahwa gereja bangkit itu bukan sekedar membangun sebuah dinasti, ya, membangun sebuah komunitas yang besar, ya. Betul. Bukan tentang hal-hal yang sifatnya terbatas pada sebuah struktur dan sistem dari sebuah bangunan, dari sebuah komunitas atau organisasi sekalipun. Apapun luas dan prestasi dari komunitas itu. Tapi sekali lagi, gereja, orang-orang percaya yang disebut sebagai gereja adalah orang-orang percaya yang hidup dalam firman Allah, di mana hidupnya benar-benar menjadi bait Allah. Kemudian bangkit kita mungkin familiar kalau kita bicara bangkit, orang kalau begitu ngomong bangkit, orang langsung bicara berarti kalau bicara bangkit berarti ada yang mati dong, ya gitu kan. Seorang selalu betul. Gitu. Kalau bicara bangkit, mungkin orang langsung pikir siapa yang sedang lesu gitu kan, siapa yang sakit gitu. Jadi itu mungkin memang hakikat manusia cenderung lebih spontan, lebih cepat untuk bereaksi kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Tapi sekali lagi kita harus hati-hati untuk itu. Jadi ketika Alkitab katakan sebenarnya bangkit, atau ketika kita merindukan sebuah kebangkitan gereja, sebenarnya sekali lagi kita tidak sedang bicara tentang ada yang mati. Kita tidak bicara tentang ada yang sedang lesu, ada yang sedang malas. Sekalipun misalnya dalam tanda petik bahwa fakta itu ada, maka saya pribadi, saya tidak dalam kapasitas dan saya tidak punya waktu untuk mengomentari hal-hal yang seperti itu. Ya, karena itu hal-hal yang sangat negatif yang hanya akan merampas energi berpikir kita, kemudian hanya akan merusak situasi emosional kita, sehingga secara psikologis kita juga tidak bisa berfokus kepada hal-hal yang sifatnya positif. Jadi bangkit bagi gereja sebenarnya adalah, yang penting adalah bangkit kepada kepercayaan baru, ya. Bangkit kepada kepercayaan baru, karena salah satu definisi dari rise adalah continue atau fulfill, atau menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab, gitu. Salah satu definisinya. Jadi bangkit juga bisa berarti mengembangkan atau pengembangan potensi, gitu ya. Jadi karena tanpa kita sadar kadang-kadang kita ada pada yang bahasa
bahasa umum itu menyebut mungkin comfort zone, suasana yang nyaman, sehingga tanpa sadar dia statis, ya, statis pada satu garis yang yang sebenarnya tidak apa ya, tidak ada sesuatu yang baru, padahal di dalam dirinya itu ada segudang potensi sebenarnya yang ada di dalam dirinya, sehingga butuh suasana kebangkitan untuk menghidupkan kembali potensi. Jadi ketika bicara tentang gereja bangkit, bukan gereja yang mati loh, bukan gereja yang mati, bukan gereja yang lesu, tapi membangkitkan, menghidupkan kembali potensi dan kelesuan. Itu sebenarnya poin pentingnya di situ. Membangkitkan potensi dan kelesuan serta bangkit kepada panggilan sorga. Jadi kira-kira lebih spiritualnya begitu kan ya. Bangkit kepada panggilan utamanya. Kita mengerti bagaimana sejarah gereja. Kita nggak usah bicara tentang ya spesifik tentang gereja kita, tapi sejarah gereja, sejarah Kristen dulu mencatat bahwa ada masa, bahkan kalau kita lihat, kita baca kitab raja-raja, bagaimana bangsa Israel dan bangsa Israel yang ups and down, jatuh bangun, di mana ketika mereka lupa dan mereka abai terhadap Tuhan, maka pada titik itu bangsa Israel itu bahkan Alkitab katakan diserahkan kepada musuh loh, diserahkan kepada musuh, itu bahayanya. Tapi ketika mereka kemudian bangsa Israel kembali kepada Tuhan, ya saya katakan kembali kepada Tuhan artinya dia kembali menyadari bahwa dia adalah gereja, bahwa hidupnya adalah bait Allah. Nah, Amin. Kelebihan kita kan, kelebihan kita yang ada hidup di zaman ini, ya kita punya potensi, kita punya opportunity. Artinya sekali lagi bangkit kepada potensi, ya, menghidupkan kembali. Kemudian opportunity itu bicara tentang kesempatan. Poin awal tadi Pastor Aldi tanya ketika pandemi ini melanda 200-an negara di seluruh dunia, dan itu berefek kepada semua aspek ya, tidak hanya menyentuh langsung kehidupan ekonomi, ya, kehidupan sosialnya, tapi itu berefek langsung dalam kehidupan psikologis termasuk orang-orang percaya. Dan bukan cuma itu. Itu berefek langsung kepada kehidupan kerohanian seseorang. Ya, kehidupan kerohanian seseorang. Ini menjadi sebuah, saya katakan tadi, bangkit karena ini adalah sebuah momentum, karena sebenarnya gereja harus mampu berikan jawaban ketika dunia tidak memiliki solusi. Seharusnya kan begitu. Gereja harus begitu kan? Ketika dunia tidak memiliki solusi, maka gereja harus menghadirkan solusi. Karena kita semua percaya bahwa hanya orang percaya, hanya gereja, hanya orang yang memiliki Tuhan, yang memiliki kepastian pengharapan ketika semuanya tidak mampu menghadirkan jawaban. Kan kenapa? Karena iman percaya kepada Tuhan adalah sebuah kepastian. Ya, artinya keselamatan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan itu pasti. Satu-satunya kepastian yang ada di dunia ini hanyalah ketidakpastian itu sendiri. Hanya itu. Ya, kepastian yang dimiliki oleh dunia hanyalah ketidakpastian. Sedangkan kepastian kita adalah kepastian di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya. Kembali kepada poin opportunity. Ketika kita bicara opportunity, maka ada dua hal penting di situ. Yang pertama adalah bagaimana kita mencari kehendak Allah. Kemudian kedua, bagaimana kita mencari atau menemukan kebutuhan umat. Dua hal penting ini. Yang pertama adalah kehendak Allah, yang kedua adalah kebutuhan umat. Ya. Gereja sebenarnya punya tanggung jawab untuk hidup, ya, menghidupkan atau ada pada suasana ini. Bagaimana kita membuka diri kita, melihat bahwa kita ada di akhir zaman. Apa sih Tuhan mau bicara apa sih buat kita, ya kan? Tuhan mau bicara apa sih buat Pastor Aldi gitu kan? Kita mencari kehendak Allah. Jadi kita sebenarnya ya seharusnya. Jadi poin positif, objektifnya begitu. Jadi di masa seperti ini kita harus berpikir objektif, ya, harus berpikir objektif, harus berpikir positif. Bagaimana kita mengimani benar bahwa
iya, hidup saya ini rumah Tuhan. Ada Roh Kudus di dalam diri saya, dan seharusnya gereja seperti itu, dan saya punya tanggung jawab untuk Alkitab perintahkan sekali lagi membangun tubuh Kristus. Kemudian supaya kita dibangun sebagai rumah bait Allah yang kudus. Jadi kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab juga terhadap orang lain. Kehidupan rohani kita punya tanggung jawab terhadap orang lain. Kita harus berhenti dulu kepada kesibukan yang sifatnya struktural, sistematik, karena semua itu akan bertumbuh dengan sendirinya dalam sebuah komunitas, dalam sebuah organisasi, dalam tanda petik. Jangan sampai kemudian kita tanpa kita sadar kita terlalu sibuk untuk hal-hal yang sifatnya egosentris, ya, lebih fokus kepada kepentingan diri sendiri, berfokus kepada kepentingan kelompok, tapi kita lupa kepada tanggung jawab rohani kita. Kita kehilangan esensi sebagai orang-orang kudus, kita kehilangan tanggung jawab untuk berkomunitas sesama keluarga Allah, untuk saling mengasihi, dan kita kehilangan sense, kita kehilangan rasa tanggung jawab untuk membangun tubuh Kristus, membangun bait Allah. Karena apa? Karena kita sudah disibukkan dengan kepentingan-kepentingan yang sifatnya lokal tadi, yang sifatnya lokal, kelompok, ya, individual. Jadi sebenarnya ya, Pastor Aldi sebenarnya ya adalah generasi yang hidup di zaman di mana Tuhan sedang mempercayakan. Kita kan percaya, kita khotbah pada jemaat akhir zaman. Tuhan akan mencurahkan rohnya 2 kali ganda, ya kan? Kita akan seperti berenang, gitu kan? Artinya mengalami pengalaman spiritual. Makanya saya suka katakan kepada jemaat, menjadi orang Kristen, orang percaya, kita harus hidup dalam pengalaman rohani. Harus hidup dalam, kita nggak boleh hanya sekalipun baik, memiliki kesaksian orang lain itu baik, kita suka semangatnya, tapi kita harus punya pengalaman spiritual dengan Tuhan. Kalau kita katakan kita orang percaya, mestinya kita harus punya pengalaman dalam percaya itu dong. Ya? Yes. Kita harus punya pengalaman dalam percaya itu. Secara pribadi, saya katakan kepada teman-teman, bahwa di masa pandemi ini, saya pribadi, saya justru merasakan pemeliharaan Tuhan tuh. Saya merasakan pemeliharaan Tuhan tuh. Ya. Artinya di masa seperti ini saya mengalami apa yang Alkitab katakan, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Artinya ada tangan Tuhan yang menopang. Amin. Nah, kembali kepada kita udah melebar ke lain-lain, Aldi. Ya, kembali kepada poin kebangkitan tadi. Saya exciting banget soalnya kalau bicara. Kalau kita ngerti itu sebenarnya kita kan selalu nyanyi. Kita kan selalu, dan banyak lagi. Saya tidak berusaha hidup kita. Bagaimana Allah mendemonstrasikan kan? Maka dari ketika Bapak orang Kristen, suka